sejauh ini memangnya seperti apa nih kerjasama antara DPRD Sulsel dan juga pemerintah daerah di Tanah Toraja dan Toraja Utara dalam hal pembangunan ini? Memang yang saya masih lihat masih sangat kurang di sini adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang baik. Nah, seharusnya setiap pemerintah daerah itu melakukan satu musrembang itu sendiri, seharusnya produk-produk yang di musrembang itu sendiri yang dikaitkan dengan produk RPJMD-nya itu sendiri perlu dikomunikasikan dengan baik di tingkat atasnya, supaya kita bisa kerjasama yang baik. Nah, yang kita butuhkan di sini, misalnya kami sebagai anggota DPR dari Dapil 10 Tanah Toraja dan Toraja Utara, kami 5 anggota DPR. Dan kami punya 5 ini mempunyai suatu fungsi dan kewenangan di masing-masing di komisi. Nah, ini kita bukakan ruang kepada mereka untuk mari kita duduk bersama-sama. Apa sih yang jadi persoalan di daerah pemilihannya kita? Mana yang kita bisa bantu, minta tolong kepada teman-teman di DPR provinsi untuk membangunkan sistem komunikasi yang baik kepada tim kerjanya kita di DPR, dan kita juga memperkuat komunikasi dengan pihak eksekutifnya di pemerintahan di tingkat provinsi. Dan ini yang kita harus butuhkan ke depan. Tetapi ya masih sayang karena memang masih sangat kurang ya, saya nggak tahu di mana letaknya, sehingga ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Komunikasi antara ini ya. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak. Kan banyak nih proyek-proyek yang sementara dijalankan di Toraja nih. Tapi buat beberapa masyarakat rasanya kok lama. Rasanya kok kayak tidak maksimal ini. Apa sih yang kadang menjadi kendala dalam pembangunan itu? Memang yang saya melihat, karena kebetulan saya orang disiplin ilmu saya orang planologi Pak, dan saya punya pengalaman di dunia konsultan kurang lebih 16 tahun, dan saya sebagai kontraktor sampai sekarang ini, yang saya melihat kebanyakan baik di provinsi maupun di kabupaten, dia samakan waktunya perencanaan dengan pelaksanaan. Nah, seharusnya kalau seharusnya tahun sebelumnya itu sudah harus dibuatkan satu perencanaan yang matang untuk kebutuhan dalam pembangunan ke depan, supaya kita bisa percepat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun yang kebanyakan sekarang ini kan di tahun yang sama perencanaannya baru mau direncanakan, terus pelaksanaannya sehingga rata-rata dikerjakan misalnya bulan Oktober, November, Desember. Nah, kalau kita sudah bicara BR ini sendiri, tantangan alam ini kan cukup kompleks sekali di situ karena curah hujan yang cukup tinggi. Nah, dilihat lagi dengan waktu yang ada. Nah, sehingga ya kadang-kadang itulah jadi hambatan. Nah, hambatan inilah yang membuat tidak maksimalnya produk kerja yang dilaksanakan di lapangan. Ini yang saya sebagai anggota pimpinan Komisi D di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, itu yang kami sudah mulai banyak merubah pelan-pelan di provinsi, karena saya tekankan kepada Dinas OPD bahwa bolehkah kita buatkan perencanaan lebih awal dulu, sesuai dengan kebutuhan yang kita melaksanakan di tahun berikutnya. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, otomatis akan kemudahan, bisa bulan-bulan 3, bulan 4 itu sudah tender. Dan kami di provinsi sudah banyak yang ditenderkan bulan 3, bulan 4 ini. Dan itu bisa justru kalau umpamanya perencanaannya jauh hari dan pasti berkualitas, lebih maksimal. Iya, lebih maksimal. Karena apa? Kita nggak buru-buru Mbak. Dan ya kita butuhkan juga, yang kita harapkan ke depan itu adalah pihak LPSE, bagaimana dalam hal mengelola kewenangan fungsinya itu sendiri, sehingga betul-betul mengontrol baiklah calon mitra-mitra kerja yang akan terlibat di situ. Nah, karena kebanyakan gini Mbak, kadang-kadang perusahaan yang kerjakan itu, misalnya alat eskavatornya ini hanya satu, tapi dia kerjakan barang tiga paket, sehingga otomatis alat beratnya ini sendiri paket yang terakhir ini yang satu ini dahulukan, 2 ini menunggu.
Nah, sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan misalnya pengaspalan dan lain-lain sebagainya. Sehingga ya, kan padahal itu ada aturan mainnya, bahwa satu alat itu maksimal itu hanya 2 yang bisa dipakai untuk tender. Nah, tapi kalau dia proyek-proyek besar itu hanya satu alat ya, satu paket. Satu paket. Iya, nah ini yang harus dievaluasi. Yang kedua adalah soal SDM. Iya. SDM ini sendiri ya kadang-kadang banyak ditenderkan ini sekarang ini ya katanya set manajernya orang engineer ditentukan di situ, pelaksananya seorang set manager, tetapi kebanyakan di lapangan set manajernya atau pelaksana lapangannya bukan orang engineer, sehingga kadang-kadang kalau saya turun ke lapangan untuk bangun sistem komunikasi susah untuk ketemu untuk diskusi karena saya orang teknik, dia bukan orang teknik, akhirnya dia diam-diam aja. Nah, yang ini adalah SDM daripada OPD yang terkait juga. Karena ya kita harus butuhkan di sini, sehebat apapun kita punya program, kalau umpamanya kita tidak dipersiapkan dengan SDM yang matang, saya kira kualitas pekerjaan akan tetap semraut. Nah, harapan saya ke depan ini sendiri, misalnya dinas-dinas yang punya kewenangan dalam mengelola suatu proyek, ya kalau bisa diikut sertakan dalam ikut pelatihan-pelatihan, penambahan wawasan-wawasan, sehingga mereka ini bisa semakin mengembangkan wawasannya mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kuncinya bagi saya itu adalah punya hati dulu untuk membangun. Karena kalau nggak punya hati, ya mau dikasih ilmu seperti apapun Pak. Iya, betul. Jadi memang harus SDM-nya berkualitas supaya pekerjaan juga jadi berkualitas. Benar, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.